Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi dengan judul Integrasi Iman, Islam, dan Ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya. Apa itu konsep trilogi beragama dalam Islam? Konsep trilogi beragama dalam Islam membuat integrasi antara iman, Islam, dan ihsan. Pengertian iman tersebut meliputi 6 perkara yang disebut dengan rukun iman. Di antaranya ada percaya kepada Allah, malaikat, hari akhir, kitab-kitab, nabi atau rasul, dan takdir yang baik maupun buruk. Adapun pengertian Islam berarti ketundukan atau taslim, kepasrahan, menerima, tidak menolak, tidak membantah, dan tidak membangkang. Artinya, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 poin penting yang membentuk kerangka Islam atau biasa disebut dengan rukun Islam adalah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan mengerjakan haji bila mampu. Sedangkan pengertian ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi dengan kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah tersebut dapat berupa berbuat sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia. Konsep manusia dalam Al-Quran, manusia sebagai makhluk Allah memiliki 2 dimensi. Dimensi pertama adalah kelebihan, keagungan, dan keutamaan manusia. Dimensi kedua adalah kelemahan dan kekurangan manusia. Konsep manusia dalam perspektif ajaran Islam disebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-Tin ayat 4. Manusia adalah makhluk terbaik. Oleh karena itu, manusia harus selalu melakukan kebaikan atau amal soleh. Menurut Al-Quran, manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, sebagai makhluk religi, sebagaimana disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah diciptakan. Manusia, menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia harus senantiasa menjalankan dimensi ubudiyah dalam arti seluruh aspek kehidupan, dan kegiatan manusia itu harus bernuansa ibadah atau dilandaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politikon. Jauh sebelum Aristoteles memaparkan teori zoon politikon, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran sebagaimana tertera dalam surah Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Tujuan dan fungsi manusia diciptakan adalah manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan diantaranya adalah untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Khalifah Allah fi al-ard. Dalam menjalankan kedua misi tersebut, manusia juga diberi beban yang cukup berat, yaitu berupa al-amanah atau beban taklif. Pertama, fungsi utama sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepadanya. Kedua, fungsi fungsional sebagai khalifah di muka bumi. Dan ketiga, sebagai fungsi operasional sebagai memakmurkan bumi. Perbedaan manusia dengan makhluk lain adalah manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Perbedaan yang sangat mendasar terlihat pada akal. Manusia diberikan akal oleh Allah, sedangkan makhluk Allah yang lain tidak diberikan akal. Setiap manusia juga diberikan potensi yang berbeda-beda oleh Allah. Bagaimana bisa menjadi insan kamil? Membentuk manusia menjadi manusia sempurna atau insan kamil hanya dapat dilakukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena peribadatan merupakan tujuan kesempurnaan seseorang manusia. Dengannya, manusia dapat mewujudkan tujuan penciptaannya, berarti sempurnakan sifat kemanusiaannya. Menurut Ahmad Tafsir, insan kamil haruslah
jasmaninya serta kuat keterampilannya, akalnya cerdas serta pandai, hatinya penuh iman kepada Allah. Pendapat Ahmad Tafsir tersebut menunjukkan bahwa manusia yang sehat, kuat, cerdas, bertakwa merupakan karakteristik pribadi insan yang kamil.